Halo semua, nama saya Muhammad Randy, kelas 11 IPA 3, absen 21. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teks karya ilmiah. Pengertian secara umum, karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Fenomena dan peristiwa tersebut ditulis berdasarkan kenyataan, fakta bukan fiksi. Sebagai contoh, karya ilmiah tentang pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya masyarakat, penelitian, dan lain sebagainya. Pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Kedua, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Ketiga, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penelitiannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Keempat, menurut Dr. Andes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Tujuan 1. Karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. 2. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. 4. Melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Fungsinya 1. Sebagai bahan rujukan untuk berbagai informasi penting dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. 2. Sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. 3. Sarana diseminasi penyebaran ilmu. Seorang atau kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Esensi karya ilmiah. 1. Sistematis. Susunan teks itu diatur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan. 2. Logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat, antara lain didasari oleh hubungan sebab akibat. 3. Objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataannya didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisan semata. 4. Faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya atau tidak imajinatif. Bentuk penyajian. 1. Populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau, dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. 2. Semi formal. Karya ilmiah digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah karya ilmiah. 3. Formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. 2. Artikel. Karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. 3. Skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Kertas kerja. Seperti halnya makalah, karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. 5. Tesis. Karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. 6. Disertasi.
karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Sistematika penulisan populer: 1 halaman judul, 2 pendahuluan, 3 isi atau pembahasan, 4 penutup atau kesimpulan. Kalau semi formal, halaman judul, 2 kata pengantar, 3 daftar isi, 4 pendahuluan, 5 pembahasan, 6 kesimpulan, 7 daftar pustaka. Kalau formal, pertama halaman judul, kedua tim pembimbing atau lembaran pengesahan, 3 kata pengantar, 4 abstrak, 5 daftar isi, 6 bab pendahuluan, 7 bab telaah keputusan kerangka teoritis, 8 bab metode penelitian, 9 bab pembahasan hasil penelitian, 10 bab kesimpulan dan rekomendasi, 10 daftar pusaka, 12 lampiran-lampiran, 13 riwayat hidup. Struktur teksnya: pertama halaman judul, berisi judul karya ilmiah. Kedua pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan diadakannya penelitian. 3 isi atau pembahasan, berisi mengenai landasan teori dan metode penelitian sekaligus menganalisis pokok pembahasan yang dibahas dalam karya ilmiah. Untuk lebih menarik, biasanya data disajikan dalam bentuk diagram, tabel atau gambar. 4 penutup atau simpulan, berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan memberikan saran agar dapat menjadi pengetahuan bagi penulis lainnya. Di akhir halaman juga terdapat daftar pustaka atau deretan referensi yang dipakai selama menyusun karya ilmiah. Semi formal, halaman judul, berisi judul karya ilmiah, 2 kata pengantar, berisi pandangan umum secara ringkas dalam karya ilmiah, ucapan syukur, ucapan terima kasih pada bantuan dan penyusun karya ilmiah, daftar isi berisi kesimpulan, urutan judul pada bab buku untuk menjadi pemandu pembaca, 4 pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan diadakan penelitian, 5 isi atau pembahasan berisi mengenai landasan teori dan metode penelitian sekaligus menganalisa pokok pembahasan dibahas, 6 penutup berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan pemberian saran agar dapat menjadi pengetahuan bagi penulis lainnya, 7 daftar pustaka berisi deretan referensi yang dipakai selama menyusun karya ilmiah. Kalau formal, halaman judul, berisi judul karya ilmiah lembar, pengesahan berisi pernyataan bahwa suatu karya tersebut telah disetujui oleh dosen pembimbing, 3 kata pengantar berisi pandangan umum secara ringkas dalam karya ilmiah, ucapan terima kasih, 4 abstrak berisi rangkuman atau garis mengenai pembahasan dalam karya ilmiah, 5 daftar isi berisi sekumpulan urutan judul-judul pada bab suatu buku, 6 bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan diadakannya penelitian, 7 kerangka teoritis berisi dasar teori yang menguasai karya ilmiah dan biasanya juga terdapat hipotesis, 8 bab metode penelitian berisi tahap prosedur atau sistematika pengerjaan karya ilmiah, 9 bab pembahasan berisi analisis pokok pembahasan dibahas dalam karya ilmiah, 10 bab kesimpulan berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan memberikan saran agar dapat menjadi pengetahuan bagi penulis lainnya, 11 daftar pustaka berisi deretan referensi yang dipakai selama menyusun karya ilmiah, 12 lampiran berisi hal pendukung berkaitan dengan pembahasan dalam bentuk gambar atau tabel, 13 riwayat hidup berisi dokumen terperinci yang menyoroti sejarah profesional dalam akademik penulis. Kaidah kebahasaannya: pertama, kaidah ilmiah memberikan kelugasan dalam pembahasannya. Kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat bermakna ganda. Ketiga, karya ilmiah menyesuaikan ragam yang memberikan ajegan dan kepastian makna. Keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah berusaha lugas, bermakna denotatif, mana ini tergantung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit, juga karena mencegah timbulnya pemberian makna lain. Kelima, kata baku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Keenam, selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Ketujuh, karya ilmiah banyak menggunakan kata-kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Cara menulis karya ilmiah: 1. Menentukan topik. 2. Membuat kerangka tulisan. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Mengembangkan kerangka. Contoh karya ilmiah: cara menjaga kesehatan jantung. Pendahuluan, latar belakang masalah. Jantung merupakan suatu organ begitu
vital di dalam tubuh manusia. Jadi kita senantiasa menjaga kesehatan jantung kita. Namun masih banyak orang kurang peduli akan hal itu. Dapat dilihat dari banyaknya korban yang diakibatkan penyakit-penyakit yang menyerang jantung. Oleh karena itu, penelitian tentang menjaga kesehatan jantung perlu untuk dilakukan. Biar rumusan masalah. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan jantung? C. Tujuan penelitian dapat mengetahui cara menjaga kesehatan jantung. Pembahasan cara menjaga kesehatan jantung. Setelah melewati riset yang mendalam, penelitian merupakan beberapa di cara yang antaranya sebagai berikut. 1. Mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan jantung. 2. Lebih aktif bergerak. 3. Hindari rokok. 4. Menurunkan kolesterol tinggi. 6. Mengontrol tekanan darah. 6. Kelola stres. 7. Jaga kebersihan gigi dan mulut. 8. Tidur yang cukup. Penutup kesimpulan, menjaga kesehatan jantung sangat penting untuk manusia demi memperoleh umur yang panjang, dan dalam mendapatkan jantung yang sehat tidak perlu usaha yang terlalu sulit serta dapat dilakukan sehari-hari. Dengan menjaga kesehatan jantung maka dilakukan semakin sedikit korban yang jatuh sebab penyakit yang menyerang jantung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.